Rencana timnas Indonesia menurunkan skuad lapis kedua ditanggapi miring oleh berbagai negara Asia Tenggara. Nggak terkecuali Vietnam yang memaksa Indonesia untuk mengalihkan fokus mengincar gelar juara di ajang Piala AFF. Pasalnya, Bongda menilai skuad Garuda Nusantara nggak akan bisa bersaing di pertarungan grup C ronde 3. Bahkan negara unggulan seperti Thailand dan Malaysia sudah mempersiapkan serius ajang ini. Cetak Gol coba merangkum negara ASEAN yang memaksa Indonesia serius di ajang Piala AFF sebagai berikut. Menganggap AFF bukan hal yang menguntungkan. ASEAN Cup atau yang biasa disebut Piala AFF selalu menyajikan pertarungan yang seru. Sejumlah negara Asia Tenggara berlomba-lomba juara agar bisa mendapatkan status Raja ASEAN. Sayangnya persaingan panas tersebut nggak bisa mendongkrak posisi di ranking FIFA. Alasannya Piala AFF sendiri nggak masuk ke dalam kalender penting dalam sepak bola dunia. Oleh sebab itu PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir nggak memprioritaskan Piala AFF. Pak Erick menjelaskan jika ASEAN Cup bukanlah hal yang menguntungkan untuk timnas Indonesia. Sebab PSSI lebih fokus menaikkan peringkat timnas Indonesia di ranking 100 besar. Hari ini peringkat dulu ya, kan tidak mungkin peringkat 100 juara Asia Cup. Itu 50-an ke bawah untuk juara Asia. Saya sudah tawarkan kepada Exco dan stakeholder akan persiapkan semuanya. Untuk AFF kita jadikan sebagai ajang trial saja, kata Erick dikutip dari detik.com. Target Erick Thohir memang realistis mengingat kemenangan di AFF nggak terlalu berpengaruh besar. Sebut saja timnas Thailand yang peringkat FIFA-nya malah tertahan usai juara Piala AFF 2022. Dikutip dari Football Ranking, Thailand saat itu masih berada di posisi ke-111 dengan torehan 1178 poin. Skuad Gajah Perang hanya mendapatkan 5,12 poin meskipun juara. Ini berbeda dengan kemenangan di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Apabila mengalahkan tim sekelas Jepang dan Australia, timnas Indonesia bahkan bisa mendapatkan 22 poin. Nggak heran Sintayong bakal menurunkan skuad lapis kedua di ajang ASEAN Cup. Melihat jadwal itu, kemungkinan besar Indonesia tidak akan menggunakan skuad terkuat di ASEAN Cup, ungkap Sintayong. Rencana ini ternyata telah sampai ke telinga para petinggi ASEAN. Mereka bahkan sampai-sampai mengundur jadwal dari yang semula bulan November ke bulan Desember. AFF beralasan pengunduran ini karena berdekatan dengan digelarnya kualifikasi Piala Dunia. Seperti diketahui, timnas Indonesia saat ini sedang bertarung di ronde 3. Vietnam paksa Indonesia serius di AFF. Melihat Indonesia yang menggunakan skuad pelapis, timnas Vietnam malah nggak terima akan hal tersebut. Negeri bintang emas justru menyindir Garuda yang diprediksi nggak akan bisa melangkah jauh. Soha menganggap Indonesia sebagai negara terlemah di ajang Piala AFF kali ini. Media lokal Vietnam ini bahkan berani berkoar pasukan Sintayong hanya akan menjadi penonton di final. Indonesia belum pernah menjuarai Piala AFF namun berani memanfaatkan skuad yang berisi generasi muda. Skenario yang paling mungkin di final adalah Thailand bertemu Vietnam, tulis Soha. Selain itu, Vietnam juga mengejek Indonesia yang gagal meraih kemenangan atas Tiongkok. Bongda 24 memprediksi skuad Garuda nggak akan bersaing di grup C. Bongda bahkan menyarankan Indonesia untuk melupakan Piala Dunia dan fokus ke AFF. Dengan bekal pemain naturalisasi berkualitas, PSSI sepenuhnya bisa mewujudkan cita-cita menjuarai AFF daripada hanya memfokuskan upaya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tulis Bongda 24H. Vietnam menganggap timnas Indonesia telah melakukan tipuan karena menganggap AFF nggak penting. Mereka percaya kalau ini hanyalah isu untuk menutupi kekurangan skuad Garuda.
Fakta bahwa PSSI dan Sintayong mengumumkan untuk tidak menganggap serius ASEAN Cup 2024 ini hanyalah trik. Hal ini dilakukan agar bisa mengalihkan perhatian tim rivalnya, tulis Tanin. Untuk mengatasi kejutan tersebut, skuad Naga Biru langsung menyurati FIFA untuk bisa memainkan Rafaelson. Pasalnya, pemain yang lahir di Brazil ini masih belum boleh membela Vietnam. Di sisi lain, media Vietnam justru ketar-ketir melihat timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda kemungkinan bisa memainkan Martin Paes di Piala AFF. Alasannya, FC Dallas gagal melaju ke babak playoff dan musimnya telah berakhir. Thailand yang targetkan juara AFF. Berbeda dengan Thailand yang malah ogah menyenggol timnas Indonesia. Sebaliknya, skuad Gajah Perang akan fokus untuk bisa mempertahankan status juara bertahan Piala AFF. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh sang juru taktik yakni Masatada Ishii. Pelatih asal Jepang ini meminta anak asuhnya untuk bermain bagus dan adil agar bisa bersaing. Kami akan berusaha bermain bagus, bermain adil dan bersaing dengan gaya kami sendiri. Thailand akan berusaha mempertahankan gelar turnamen ini, sebut Ishii. Ambisi dari Masatada Ishii ini langsung diperlihatkan dengan hasil positif Thailand di jeda internasional. Skuad Gajah Putih langsung tampil serius di Kings Cup 2024. Negeri Seribu Pagoda itu keluar sebagai juara setelah menumbangkan Suriah dengan skor 2-1. Setelah itu, timnas Thailand dijadwalkan untuk bertanding melawan Libanon dan Laos di bulan November. Thailand sangat serius mempersiapkan jeda internasional tersebut demi Piala AFF. Akan tetapi, pemilihan kedua negara ini dinilai aneh karena berada di bawah peringkat FIFA Thailand. Libanon sendiri saat ini berada di peringkat ke-115, sedangkan Laos berada di peringkat 187. Persiapan serius tersebut membuat Thailand dijagokan bisa lolos dengan mudah dari fase grup. Pasalnya, di grup A sendiri hanya tim nasional Malaysia yang akan menjadi saingan terberat. Persiapan serius Malaysia menyusun skuad naturalisasi. Timnas Malaysia juga menatap Piala AFF 2024 dengan penuh keseriusan. Skuad Harimau Malaya kabarnya mengincar beberapa pemain keturunan untuk menambah daya gedor skuad. Skuad negeri jiran baru-baru ini mengumumkan nama Wan Kuzain sebagai naturalisasi terbaru mereka. Dirinya saat ini bermain di divisi ketiga Amerika Serikat bersama St. Louis City SC2. Sekretaris Jenderal FAM menegaskan bahwa Kuzain sudah siap untuk membela Malaysia. Dirinya menyebut Wan Kuzain saat ini tinggal menunggu panggilan dari sang pelatih Pau Marti. Namun pemanggilan Wan Kuzain sempat dicemooh oleh beberapa fans Malaysia. Pasalnya, pemain berusia 26 tahun ini pernah menyebut Piala AFF sebagai turnamen antah berantah. Bayangkan terbang lebih dari 20 jam jauh-jauh ke Malaysia di luar musim, hanya untuk bermain di turnamen yang gak dikenal siapapun di luar Asia Tenggara, ungkap Wan Kuzain. Selain Wan Kuzain, Harimau Malaya juga disebut-sebut sedang mengincar nama Thomas Paul. Pemain berusia 23 tahun ini sekarang bermain di divisi kedua Belanda bersama SC Cambuur. Sayangnya, mimpi negeri jiran untuk mendapatkan Paul harus dikubur dalam-dalam. Pasalnya, bek kelahiran Amsterdam ini mengaku nggak punya darah keturunan Malaysia. Sebaliknya, Thomas Paul malah tertarik bergabung ke timnas Indonesia saat sesi wawancara bersama Yusa Nugraha. Baru-baru ini ada yang menghubungiku dan bertanya apakah saya memiliki darah keturunan Malaysia. Tetapi saya bilang nggak ada dan saya memiliki keturunan Indonesia, ungkap Thomas Paul. Meski gagal mendapatkan Thomas Paul, timnas Malaysia sendiri tetap jumawa akan menjadi juara di Piala AFF. Ex-pemain negeri jiran yakni Mahali Jasuli yakin akan peluang Harimau Malaya. Skuad Malaysia ada campuran pemain keturunan dan naturalisasi. Ini peluang terbaik kami untuk menjadi juara. Saya yakin Malaysia akan menciptakan sejarah di tahun ini, ungkap Mahali. Pendapat Mahali ini justru mendapatkan penolakan dari legenda Malaysia yakni Safi Salih.
Dirinya justru beranggapan Malaysia harus mengikuti timnas Indonesia untuk menurunkan skuad U23. Kalau menurut saya cukup skuad U23 untuk memberikan eksposur dan bisa fokus ke target yang lebih besar yaitu Piala Asia, ungkap Safi Sali. Singapura jadikan ajang AFF balas dendam kegagalan. Tim nasional Singapura juga punya target besar di Piala AFF tahun ini. Skuad The Lions akan menjadikan ASEAN Cup sebagai ajang balas dendam setelah gagal di kualifikasi Piala Dunia. Sutomo Ogura selaku pelatih ditargetkan bisa membawa Singapura berbicara banyak di AFF tahun ini. Alasannya, skuad Singa punya catatan manis dan sudah juara sebanyak 4 kali. Ditambah lagi, pada edisi sebelumnya Singapura berhasil melangkah jauh hingga babak semifinal. Apalagi Piala AFF tahun ini skuad Singa bisa diperkuat pemain naturalisasi mereka yakni Kyogo Nakamura. Pemain dari Tampines Rovers ini sedang menjalani proses naturalisasi dan akan rampung sebelum AFF. Selain itu, skuad Singa juga melakukan serangkaian uji coba di Jepang. Singapura mencoba menguji kekuatan mereka melawan klub seperti Yokohama F. Marinos. Dalam laga uji coba tersebut, Sutomo Ogura tampil menggunakan para pemain muda skuad Singa. Sayangnya, Singapura harus menerima pil pahit setelah kalah telak dengan skor 7-1. Meski begitu, Sutomo Ogura menyebut kekalahan ini sebagai pelajaran bagi masa depan skuad Singa. Ogura sendiri nggak mau ambil pusing dengan hasil minor tersebut. Pasalnya, ex-asisten pelatih Tokyo Verdy itu tengah membangun kekuatan baru timnas Singapura untuk jangka panjang. Persiapan ini penting bukan hanya untuk pemain senior, tetapi juga bagi generasi muda agar mereka memahami standar yang dituntut untuk bisa meraih sukses di level tertinggi di masa depan, ucap Ogura. Pernyataan Ogura ini nggak lepas dari ambisi FAS untuk membawa Singapura kembali berjaya. Bernard Tan sendiri menyebut Piala AFF adalah titik kebangkitan sepak bola negeri Singa. Kita akan mencoba membangkitkan kembali sepak bola Singapura. Negara kita pastinya nggak akan tinggal diam. Kita harus berlari lebih cepat dari negara ASEAN lainnya, tutur Bernard Tan. Itulah ulasan negara ASEAN paksa Indonesia serius di ajang ASEAN Cup. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Garuda akan tampil dengan kekuatan terbaiknya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.